Bab 449, Jordan menjadi buta. Gwen, apa yang terjadi padamu? Ketika rekan-rekannya melihatnya jatuh ke tanah, mereka segera pergi untuk membantunya berdiri. Gadis itu terus menggelengkan kepalanya dan menamparkan dirinya sendiri. Aku merasa penglihatanku mulai kabur. Apakah kamu terlalu lelah? Pulanglah dan istirahatlah. Mungkin, pada saat ini, Jordan sudah lama tertidur di kamar hotel. Keesokan paginya, Salvatore mengetuk pintu kamar hotel beberapa kali sebelum masuk setelah menyadari bahwa Jordan tidak menjawab. Jordan? Tuan Jordan, bangun, saatnya kita berangkat dan kembali ke DC. Salvatore memanggil Jordan beberapa kali sebelum dia bangun perlahan, hanya untuk merasa seperti berada dalam kegelapan. Jam berapa? Tanya Jordan. Salvatore berkata, ini sudah jam 8 pagi. Jordan berkata, buka gordennya. Kenapa di sini gelap sekali? Tertegun, alis Salvatore sedikit berkerut setelah mendengar kata-kata itu. Dia menoleh dan melihat ke jendela. Dia baru saja membuka tirai. Pada saat ini, sinar matahari sudah masuk. Itu cukup terang bahkan tanpa lampu menyala. Salvatore tiba-tiba memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Jordan, apakah Anda menemukan ruangan agak gelap? Jordan berkata, ini bukan hanya gelap, saya tidak bisa melihat apa-apa. Apakah tirai hotel jenis yang sangat tebal sehingga menghalangi semua cahaya? Jika jam 8 pagi, tidak ada alasan untuk menjadi begitu gelap bahkan jika tirai ditutup. Apakah ini masih malam? Salvatore tercengang. Dia menelan air liur dan dengan panik bergegas untuk menyalakan lampu di kamar hotel. Tuan Jordan, bagaimana kalau sekarang? Salvatore bertanya dengan takut. Ada langsung merinding di sekujur tubuh Jordan. Dia baru saja mendengar suara Salvatore menyalakan lampu, tetapi setelah lampu dinyalakan, Jordan masih merasa bahwa semua yang ada di depannya gelap gulita. Oh sial, Jordan langsung menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan pencahayaannya, tetapi penglihatannya yang salah. Salvatore juga berjalan dengan ketakutan dan bertanya, Tuan Jordan, jangan membuatku takut. Aku sudah menyalakan semua lampu. Tentunya kamu masih bisa melihat sesuatu, kan? Sekarang, Salvatore hampir menangis tetapi Jordan sangat serius karena dia terus-menerus mengingat peristiwa 24 jam terakhir. Semakin besar krisis yang dia alami, semakin dia bisa tetap tenang. Suara Salvatore bergetar saat dia bertanya, Tuan Jordan, aku berada di sisimu untuk melindungimu sejak perayaan dimulai dan aku belum pernah melihat siapapun melakukan apapun padamu. Ketika saya melihat mata Anda sekarang, tidak ada tanda-tanda cedera. Mereka terlihat seperti biasa, jadi mengapa Anda tidak bisa melihat apa-apa? Mungkinkah itu sementara? Kebutaan yang dipicu oleh emosi yang berlebihan. Jordan masih berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Meskipun dia telah minum banyak anggur, dia sudah lama terbiasa minum dengan kemauan keras. Oleh karena itu, kebanyakan orang akan melupakan apa yang mereka lakukan saat mereka mabuk, setelah bangun di hari kedua. Namun, hal seperti itu tidak ada untuk Jordan. Karena tekadnya yang kuat dan ulet yang memaksanya untuk tetap terjaga sampai batas tertentu setiap saat, Jordan juga bisa mengingat apa yang terjadi tadi malam. Tadi malam, aku ingat bahwa dalam perjalanan pulang, mataku mulai sakit jadi aku tertidur begitu aku kembali. Sebelum perayaan dimulai, tidak ada masalah dengan mataku. Itu berarti seseorang bergerak melawanku selama perayaan. Salvatore mendengarkan analisis Jordan dan berkata, tim dan saya telah berjaga-jaga di tempat kejadian. Tidak ada yang melakukan kontak. Kecuali, mereka membius minumanmu. Jordan juga berpikiran sama. Dia juga percaya bahwa seseorang telah membius minumannya. Seseorang ingin menyakitiku. Jordan hanya bisa ketakutan dan ngeri. Siapa sebenarnya yang berani begitu keras padanya untuk menggunakan metode curang seperti itu? Jordan segera memikirkan beberapa orang. Jamie, Russell, Chayden, Brett, Alex, Tyler. Masing-masing orang ini punya alasan untuk melakukannya. Jordan jengkel dan merasakan teror yang meningkat dari dalam dirinya. Jika dia tidak mengetahui siapa pelakunya, dia tidak akan bisa tidur nyenyak selama sisa hidupnya. Pergi ambil rekaman kamera pengintai dari perayaan tadi malam, dan selidiki secara menyeluruh setiap orang yang datang ke perayaan itu. Para pelayan sudah termasuk. Dia memerintahkan Salvatore. Salvatore berkata, iya, tapi Tuan Jordan, anggurnya disiapkan oleh anjing tua Russell,
mungkinkah dia pelakunya? Jordan memikirkannya dan berkata, dia punya motif tapi aku punya firasat kuat itu bukan dia, meskipun kita juga harus memeriksanya secara menyeluruh. Selain Russell, saya ingin Anda mengirim seseorang ke New York City untuk memeriksa pergerakan Caden Husely dalam 2 hari terakhir, serta Tyler Collins, Brett Howard, dan Alex Howard. Mengingat Jordan memiliki terlalu banyak musuh, sulit baginya untuk dengan mudah menyimpulkan siapa pelakunya. Salvatore buru-buru setuju, Tuan. Jordan, aku akan membawamu ke rumah sakit dan memeriksakan matamu sebelum menemukan bajingan itu. Aku berjanji akan membelamu. Dalam beberapa saat, Salvatore membawa Jordan ke rumah sakit di Houston dan melakukan pemeriksaan yang cermat. Dia berpikir bahwa jika Jordan hanya dibius dan matanya tidak rusak, masalah itu harus diselesaikan dengan mudah. Namun, dokter berkata, Tuan, mata Stelle tidak rusak dan terlihat seperti orang normal tetapi ada masalah serius dengan saraf di matanya, terutama saraf optik yang bertanggung jawab untuk transmisi visual. Saat ini kami tidak dapat mengetahui jenis bahan obat apa yang telah menyebabkan kerusakan pada Anda, Tuan Stelle. Bisakah Anda menemukan segelas anggur yang dia minum kemarin dan memberikannya kepada kami? Salvatore berkata dengan wajah cemas, gelas anggur yang dia minum kemarin semuanya telah dicuci. Dokter menghela nafas dan berkata, itu akan merepotkan kalau begitu. Kondisi Ten Stelle tidak cocok untuk operasi dan kita harus mengobatinya dengan obat-obatan. Hanya ini yang bisa kami lakukan. Salvatore sangat marah dan meraih dokter. Apa maksudmu kamu tidak bisa berbuat apa-apa? Jika Anda tidak bisa menyembuhkan Tuan Stelle, Anda bisa melupakan. Salvatore dengan panik berjalan mendekat. Jordan berkata, jangan mempersulit dokter. Keluarga Howard sudah sadar bahwa sesuatu telah terjadi padaku. Martin menyuruh saya untuk segera kembali ke DC dan dia telah menyewa dokter mata terbaik untuk merawat saya. Salvatore dengan cepat mengangguk. Yah, kompetensi para dokter jelek di sini sangat buruk. Tuan Jordan, abaikan omong kosong dokter itu, kamu pasti akan baik-baik saja. Keduanya hendak pergi ketika mereka melihat seorang pria paruh baya dengan setelan jas bergegas. Itu adalah Russell. Saat dia melihat pria itu, Salvatore bergerak agresif ke arah Russell dengan segala niat untuk memukulinya hingga menjadi bubur. Russell Miller, beraninya kau menyakiti Tuan Jordan. Russell buru-buru melambaikan tangannya untuk menangkisnya. Itu bukan aku, itu bukan aku. Salvatore berkata dengan marah, kamu menyediakan semua sampahnya untuk perayaan itu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Russell berkata dengan sedih, tidak ada yang salah dengan sampahnya. Lihat, begitu banyak orang meminumnya dan mereka semua baik-baik saja, bukan? Seseorang dengan sengaja meminum sampahnya Jordan. Aku bersumpah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Bab 450, Obat Ajaib. Russell sama-sama bingung. Karena takut Jordan akan salah paham bahwa dia telah melakukan pekerjaan kotor, dia buru-buru menjelaskan, Jordan, meskipun ada konflik di antara kita, itu sepenuhnya karena Victoria Clarke. Sebenarnya, saya sangat mengagumi Anda murni dari sudut pandang seorang pria. Aku bahkan angkat topi untukmu. Kata-kata yang kamu katakan di kapal pesiar mewah Bill Gates mengejutkan saya. Memang, saya tidak menyangkal bahwa saya cemburu pada Anda tetapi saya tidak pernah mencoba untuk menyakiti Anda. Meskipun saya akui saya mungkin melakukannya jika Anda masih berkencan dengan Victoria, sekarang Anda berdua sudah berpisah, mengapa saya harus terus menyakiti Anda? Russell secara khusus datang ke rumah sakit untuk menjelaskan berbagai hal kepada Jordan karena dia takut menghadapi pembalasan Jordan dan diserang oleh Arthur. Jordan juga merasa bahwa Houston adalah wilayah Russell sementara uang dan anggur untuk perayaan itu semuanya dibayar olehnya juga. Karena Russell adalah orang yang cerdas, dia tidak akan mencoba menyakiti Jordan dengan berani bahkan jika dia mau. Setelah mendengar pengakuan pria itu, Jordan memilih untuk mempercayai Russell. Russell Miller, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Segera setelah itu, dia bertanya, izinkan saya bertanya, mungkinkah masalah ini dilakukan oleh keluarga Husely? Russell membeku saat mendengar pertanyaan Jordan. Keluarga Husely. Iya, Caden, Sane, dan Arthur Husely semuanya punya alasan untuk melakukan hal seperti itu padaku. Mengingat bahwa Russell dan Arthur adalah saudara angkat, Jordan ingin bertanya kepada Russell apa yang dia pikirkan. Russell berpikir sejenak sebelum menjawab. Tidak,
Mereka tidak mau. Sejak aset Anda dibekukan dan Anda mengundurkan diri dari tugas Anda sebagai Presiden Perry Express, keluarga Husely telah berfokus pada Breezy Express. Sejauh yang saya tahu, keluarga mereka telah fokus pada bisnis mereka 24 jam sehari untuk menutup kerugian mereka dalam 2 bulan terakhir. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain sekarang, dan mereka sudah tahu konsekuensi mengacaukan Anda. Saya ragu mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Jordan juga merenungkan pertanyaan itu. Jika baik Husely maupun Russell bukanlah pelakunya, siapa lagi? Russell berkata, Jordan, kamu akan kembali ke DC untuk perawatan, kan? Saya punya jet pribadi yang bisa Anda gunakan. Petik 2. Salvatore buru-buru berkata, maukah Anda berbaik hati mengizinkan kami menggunakan jet pribadi Anda? Bisakah Anda memasang bom di pesawat dan mencoba membuat kami jatuh dan mati? Petik 2. Russell berkata tanpa daya, apa yang kamu bicarakan? Saya akan naik jet yang sama kembali ke DC dengan Anda. Sesuatu telah terjadi pada Jordan di wilayah saya dan saya khawatir Tuan Howard Sir, akan curiga bahwa saya adalah pelakunya, jadi saya harus menjelaskannya kepadanya secara pribadi. Dengan itu, Jordan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat ke Salvatore. Dia berkata, ayo pergi. Jordan tahu bahwa Russell tidak punya nyali untuk menyakitinya. Setelah menaiki jet pribadi Russell awalnya ingin duduk bersama Jordan dan yang lainnya, tetapi Salvatore mengusirnya ke tempat lain. Salvatore dan tim menangis tanpa henti. Stelle, matamu harus disembuhkan. Kalau tidak, Tuan Dalton akan mencungkil mataku jika dia tahu bahwa aku gagal melindungimu dengan baik saat dia dibebaskan dari penjara. Arg. Tim melirik Jordan, yang duduk dengan tenang di depannya dan berkata dengan lembut, Salvatore, lihat Tuan Jordan. Suasana hatinya tampaknya agak stabil bahkan setelah kehilangan penglihatannya. Salvatore menjawab, ini lebih dari sekadar stabil. Dia begitu tenang. Saya sudah menangis 8 kali tetapi sepertinya itu bukan masalah besar bagi Tuan Jordan. Tim berkata, saya merasa bahwa Tuan Jordan sangat tenang karena dia sangat percaya diri dalam memulihkan penglihatannya. Keluarga Stelles adalah keluarga yang sangat misterius. Tidak mungkin mereka tidak dapat menemukan obat untuk matanya. Salvatore menghela nafas dan meratap, saya harap begitu. Pada saat ini, Jordan memanggil Salvatore. Yang akan datang. Salvatore berjalan mendekat dan bertanya, Tuan Yordania, ada apa? Apa? Jordan mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya dan menyerahkannya kepada Salvatore. Dia menginstruksikan, ada pil merah muda di sini, keluarkan dan berikan padaku. Oke, Salvatore menyerahkan pil merah muda ke Jordan dari kotak pil Jordan. Memasukkannya ke dalam mulutnya, Jordan lalu menenggaknya dengan seteguk air. Dia kemudian menutup matanya untuk beristirahat. Lebih dari setengah jam kemudian, Salvatore, yang sedang berbaring di sofa mewah di tempat istirahat, meletakkan sepatu kotornya di sofa putih sebelum berbaring untuk melihat ponselnya. Ada foto Emily di ponselnya. Dalam foto itu, Emily memiliki rambut panjang dengan poni lucu dan duduk di halaman sambil tersenyum, mengenakan gaun putih. Ah, Nona Emily sangat cantik. Dia pasti mengalahkan Lauren dan Victoria. Tuan Jordan, apa yang Anda pikirkan? Bagaimana mungkin kamu tidak tertarik sama sekali pada Nona Emily? Salvatore sedang berbaring telentang dan menatap foto Emily. Semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya dan dia tidak bisa tidak ingin menciumnya. Memukul. Asmak tiba-tiba mendarat di kepala Salvatore. Itu adalah Yordania. Jordan menegur dengan marah, kamu binatang. Emily, Anda hanya seorang budak dan Anda ingin mencium tuan Anda. Apakah dia seseorang yang bisa kamu cium? Salvatore langsung panik dan dengan cepat berlutut untuk meminta maaf. Maaf, Tuan Jordan, saya salah. Saya jelas tidak menyimpan desain pada Nona Emily. Saya hanya... Salvatore hendak menjelaskan tetapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang lebih menakjubkan. Bagaimana Jordan tahu bahwa aku ingin mencium Emily? Ah! Salvatore berseru kaget, Tuan Jordan, kamu bisa lihat. Jordan buru-buru menutup mulut Salvatore dan memberi isyarat agar dia diam. Set, jangan berteriak. Pada saat ini, mata Jordan jelas lebih energi dan bersemangat dari sebelumnya. Dia sudah mendapatkan kembali penglihatannya. Sambil menutup mulutnya, Salvatore buru-buru terdiam, mengetahui bahwa Jordan tidak ingin dia membuat Russell khawatir.
Salvatore bertanya dengan lembut, Tuan. Jordan, bagaimana matamu sembuh? Bukankah para dokter di rumah sakit Houston sama sekali tidak berdaya? Oh, aku tahu, apakah itu pil merah muda yang kuberikan padamu barusan? Jordan mengangguk. Iya, pria yang lebih besar itu terkejut. Jordan, dari mana kau mendapatkan kotak obat itu? Saya perhatikan bahwa Anda akan membawanya kemana-mana bahkan jika Anda tidak membawa ponsel Anda. Jordan berkata, ini diberikan kepadaku oleh kakekku. Apakah Anda percaya bahwa nilai kotak obat saya bahkan lebih tinggi daripada jet pribadi milik Russell Miller ini? Salvatore tertawa dan berkata, iya. Saya percaya apapun yang dikatakan Mer Jordan. Steles adalah keluarga yang paling kuat. Tidak ada yang salah dengan menjadi bawahan Anda. Haha. Dia senang mata Jordan menjadi lebih baik dan dia tidak akan dihukum oleh Pablo. Jordan berkata, penglihatan saya masih agak kabur dan mata saya belum sembuh. Aku akan terus berpura-pura buta. Hanya bekerja sama dengan saya dan ingat untuk tidak memberitahu siapapun. Petik 2. Terus berpura-pura buta. Mengapa? Salvatore tidak mengerti. Jordan berkata, orang yang menyakitiku kali ini bersembunyi. Aku harus menemukan cara untuk menemukannya. Lupakan, saya tidak seperti Anda akan mengerti. Lakukan saja seperti yang saya katakan. Aku akan beristirahat sekarang. Hapus foto Emily dari ponsel Anda. Jika aku menangkapmu bersikap kasar kepada Emily lagi, aku akan menghajarmu. Awas. Bab 451, menemukan pelaku sebenarnya. Tak lama kemudian, pesawat pribadi itu mendarat di landasan bandara internasional di DC. Anehnya, ada ratusan tentara yang memegang senjata dan berdiri di sekitar pesawat untuk melindunginya. Semua keluarga Howard tiba di bandara. Martin secara pribadi datang ke bandara untuk menerima Jordan bersama semua anak dan cucunya, termasuk Brett yang berada di kursi roda. Russell adalah orang pertama yang turun dari pesawat, dan begitu dia turun dari pesawat, dia melihat tentara berseragam yang dipersenjatai dengan senjata. Dia kagum dan takut akan kekuatan Martin. Russell dengan cepat berlari ke Martin dan menjelaskan dengan panik, Mer. Howard, Sir, ini semua salahku. Aku gagal melindungi cucu menantumu dengan baik. Saya tidak tahu bahwa seseorang mencoba menyakitinya. Saya tidak berharap bahwa seseorang akan berani menyakiti cucu menantu Anda. Selain itu, Yordania juga dilindungi oleh orang-orang di sekitarnya, jadi itu seharusnya baik-baik saja. Petik 2. Russell terbang dari Houston untuk menunjukkan kepada Martin bahwa apa yang terjadi pada Jordan tidak ada hubungannya dengan dia. Jordan sekarang adalah menantu keluarga Howard. Meskipun hubungan Russell dengan Martin didirikan lebih awal, satu adalah anggota keluarganya dan yang lainnya adalah hubungan bawahan. Russell tidak bisa dibandingkan dengan Jordan sama sekali. Martin memandang Russell dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia juga sangat marah mengetahui bahwa Jordan menjadi buta. Tadi malam, Lauren baru saja memberitahu Martin bahwa kakek Jordan mengatakan kepadanya bahwa dia telah berhasil menyelesaikan uji coba bisnisnya dan akan membawanya ke Inggris. Setelah menerima berita itu, Martin sangat gelisah sehingga dia tidak tidur sepanjang malam. Akhirnya, dia bisa mempelajari rahasia Steles, dan karenanya, mendesak Lauren untuk pergi ke Inggris kali ini untuk mencari tahu rahasia Steles. Namun, dia benar-benar mendengar bahwa Jordan menjadi buta. Russell khawatir Martin akan menyalahkannya atas masalah ini, tetapi Martin juga khawatir bahwa keluarga Howard akan terlibat dalam masalah ini. AS adalah wilayah Martin dan sekarang cucu Charleston menjadi buta di sini, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Charleston? Menatap Russell dengan dingin, Martin bertanya, sudahkah Anda memeriksanya? Siapa yang membiusnya? Russell berkata, saya sudah menyelidiki tetapi ada terlalu banyak orang di perayaan kemarin. Ada ratusan bos dan kami akan membutuhkan waktu. Pada saat ini, Salvatore membantu Jordan berjalan di gang. Jordan memakai kacamata hitam. Sepertinya dia tidak ingin orang lain melihat bahwa dia buta. Di sisi lain, Lauren bergegas ke depan untuk memegang tangan Jordan. Jordan, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu sudah buta? Jangan menakutiku, Lauren menangis saat dia berbicara. Martin juga buru-buru pergi dan memegang tangan Jordan yang lain. Jordan, jangan khawatir, saya telah menemukan dokter mata terbaik di seluruh AS. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Jordan mengangguk. Tujuan pertama mereka adalah rumah sakit.
Setelah beberapa pemeriksaan teliti terhadap instrumen yang tepat, keluarga Howard tiba di kantor Profesor Willis. Profesor Willis, bagaimana dengan mata Jordan? Bisakah mereka disembuhkan? Martin bertanya dengan tidak sabar. Profesor Willis menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kerusakan pada mata pasien. Setelah analisis komprehensif dari pemeriksaan fisik yang dilakukan di rumah sakit Houston dan dilakukan oleh kami telah menemukan bahwa itu karena anggur yang dia minum tadi malam berduri. Berdasarkan pemahaman saya, tidak ada obat yang akan menyebabkan kebutaan. Stefan menimpali dari samping, mungkinkah keracunan metanol? Profesor Willis berkata, metanol memang menyebabkan kerusakan pada saraf optik, diikuti dengan penglihatan ganda. Sekali dia buta, dia tidak akan pernah bisa disembuhkan lagi. Saya ingat bahwa pada tahun 80-an, ada orang yang menjual metanol sebagai alkohol kayu industri dengan harga tinggi. Itu kemudian diencerkan menjadi anggur putih, yang menyebabkan banyak orang menjadi buta atau bahkan mati. Tetapi jika Tuan Stelle meminum metanol, tidak mungkin dia menjadi buta tanpa reaksi lain. Selain itu, jika keracunan metanol, Anda juga akan menderita sakit kepala, lemas, kesadaran kabur, bahkan kematian. Tapi Stelle tidak memiliki gejala ini. Semua dia yang diderita adalah kerusakan optik. Saya menduga seseorang secara diam-diam telah mengembangkan obat yang dapat digunakan untuk menargetkan saraf seseorang dan mengakibatkan kebutaan. Martin dan yang lainnya mulai cemas. Siapa yang begitu kejam untuk menciptakan obat seperti itu? Apakah tidak ada solusi lain? Profesor Willis menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak menemukan obat khusus ini di tubuh Tuan Stelle, dan sepertinya tidak ada masalah dengan kesehatannya juga. Namun, dia masih tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Petik 2. Maaf, Tuan Howard Sir, saya khawatir Tuan Stelle. Martin langsung murka, saya tidak ingin mendengar Anda mengatakan hal-hal seperti Anda tidak dapat menyembuhkannya. Kamu harus menyembuhkan mata Jordan. Profesor Willis menundukkan kepalanya dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Pukul 10 malam, Jordan terbaring di tempat tidur di bangsal rumah sakit karena harus dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, penglihatan Jordan telah pulih sepenuhnya tetapi dia harus bekerja sama dengan rumah sakit untuk menyelesaikan perawatan dan pemeriksaan tersebut. Itu karena dia ingin menemukan pelaku sebenarnya di balik lelucon ini. Pada saat ini, Lauren masih berada di bangsal dan memegang tangannya untuk memberinya rasa aman. Jordan tahu bahwa Lauren sudah menangis. Baru saja, Jordan telah memberitahu Lauren untuk pulang dan beristirahat tetapi dia menolak untuk melakukannya dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan sisinya mulai sekarang dan seterusnya. Ketika bangsal kosong, Jordan tiba-tiba menatap Lauren yang berlinang air mata sambil membelai rambutnya. Bodoh, lihat kamu menangis. Matamu sudah bengkak dan jika kamu harus di peringkat sekarang, aku ragu kamu akan masuk 10 besar. Lauren tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi bingung, sayang, bagaimana kamu tahu bahwa aku? Kamu. Lauren baru saja akan berbicara ketika Jordan menempelkan bibirnya ke bibirnya dengan akurat. Set. Jordan memberi isyarat pada Lauren dan berkata, Lauren, sebenarnya mataku pulih pagi ini. Lauren buru-buru meninju Jordan bercanda. Kenapa kamu tidak memberitahuku, brengsek? Anda membuat saya khawatir tentang Anda sepanjang hari. Jordan berkata, aku masih tidak tahu siapa yang melakukan ini padaku, aku harus menemukan pelakunya. Karena orang ini menyakitiku sekali, dia akan menyakitiku untuk kedua kalinya. Aku akan terus berpura-pura buta karena dengan begitu dia akan lebih mudah menyerangku. Jadi Lauren, jangan beritahu keluargamu tentang ini. Lauren mengangguk mengerti. Menjangkau, Jordan dengan lembut membelai tetesan air mata di wajah lembut Lauren dan berkata, sayang, pulang dan tidur. Mengetahui Jordan baik-baik saja, Lauren akhirnya rela meninggalkan rumah sakit. 1 jam setelah Lauren pergi, Brett masuk dengan kursi roda. Lampu bangsal dinyalakan lagi, dan Jordan berbaring diam di tempat tidur tanpa bangun. Yordania. Brett memanggil Jordan. Jordan mengabaikannya tetapi berbalik. Ketika Brett melihat Jordan tidak tidur, dia berkata, Jordan, kamu pasti mengira aku membiusmu, kan? Bab 452, memilih suami baru untuk Lauren. Tentu saja, Jordan akan berpikir bahwa Brett telah membiusnya. Dia adalah orang yang paling memiliki alasan untuk melakukannya ke Jordan,
dan juga orang dengan kemampuan terbesar untuk melakukannya. Jordan telah merusak kaki Brett dan melumpuhkannya, jadi tidak mengherankan jika Brett menaruh dendam padanya dan membius minumannya untuk membuatnya buta. Itu pasti sesuatu yang bisa dilakukan Brett. Sebelumnya, Jordan sama sekali tidak pernah memprovokasi Brett. Satu-satunya alasan dia tidur dengan istri Jordan adalah untuk membalas dendam pada adiknya, Lauren. Sekarang, giliran dia yang dipermalukan. Brett adalah keturunan keluarga papan atas di DC. Bagaimana dia bisa tahan dengan itu? Oleh karena itu, Brett saat ini adalah salah satu tersangka utama Jordan. Namun, Jordan terus berbaring di tempat tidur dan berpura-pura tidur, meskipun Brett sudah tahu bahwa dia tidak tidur sama sekali. Dia ingin tahu alasan kunjungan Brett. Menekan knop kursi roda listriknya, Brett maju lagi. Atas permintaan Brett, kursi roda itu tidak hanya bisa bergerak sendiri, tetapi juga memiliki banyak fungsi. Brett bisa dengan mudah naik turun tangga tanpa masalah. Brett berkata, "Terus terang, saya sangat senang ketika mengetahui bahwa Anda dibius dan menjadi buta. Saya berpikir bahwa bajingan ini akhirnya menjadi cacat seperti saya. Kamu pantas mendapatkannya." Petik 2. Tangan kanan Jordan, yang tersembunyi di dalam selimut putih, mengepal. Binatang buas ini Brett Howard. Jika dia benar-benar orang yang membuatku berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, aku pasti akan menghabisinya malam ini. Namun, lanjut Brett, setelah Anda melukai kaki saya dan membuat saya lumpuh, saya memang berpikir untuk membalas dendam pada Anda, dan saya juga berpikir untuk mematahkan kaki Anda atau membuat Anda menjadi buta, menjadi tuli dan bisu atau semacamnya. Aku memang sudah memikirkan itu. Namun, saya tidak melakukan itu. Salah satu alasannya adalah karena kakek menyuruhku untuk tidak main-main. Di sisi lain, karena adikku. Aku tahu adikku sangat mencintaimu dan telah hidup bahagia setelah menikahimu. Aku belum pernah melihatnya begitu bahagia selama ini. Jadi, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya akan menerima bahwa saya berhutang kaki saya ini karena saya merayu Hailey Camden. Aku akan mengakuinya. Aku tidak akan pernah membuatmu buta, bukan karena aku tidak berani tapi karena aku tidak ingin membuat adikku sedih. Apakah Anda percaya atau tidak, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ini bukan perbuatanku. Jika itu adalah perbuatanku, aku tidak akan takut untuk mengakuinya. Jordan perlahan melepaskan tinjunya. Dia berpikir bahwa Brett datang untuk menunjukkan kepadanya bahwa dia adalah pelakunya dan bahwa dia mencoba untuk membalas dendam terhadapnya karena menembaknya di kaki. Karena ini adalah wilayah keluarga Howard, dan Jordan seharusnya buta. Jordan tidak bisa melakukan apapun pada Brett bahkan jika dia ingin mengungkap apapun. Namun, dia tidak berharap Brett datang dengan sengaja untuk mengklarifikasi bahwa dia tidak bersalah. Mengingat karakter Brett yang menyendiri dan arogan, dia bisa saja menghindarinya jika dia memilih untuk tidak melakukannya. Tidak perlu mengambil inisiatif untuk mengklarifikasi ke Yordania. Brett menambahkan, "Saya datang ke sini secara khusus untuk menjelaskan hal ini kepada Anda, bukan karena saya memiliki hati nurani yang bersalah, dan bukan karena saya takut Anda akan mencurigai saya dan membalas dendam kepada saya. Saya hanya tidak ingin Anda mencurigai saya dan dengan demikian memengaruhi hubungan Anda dengan saudara perempuan saya. Sesederhana itu. Brett dan Lauren adalah saudara dekat. Dia bersedia menyinggung Jordan, dan dia juga bersedia menurunkan harga dirinya untuk menjelaskan dirinya demi Lauren." Melihat Jordan yang masih terdiam, Brett memutar kursi rodanya dan berkata sebelum pergi, "Aku akan mencari tahu siapa yang membiusmu dan membalas dendam untukmu. Anda sebaiknya cepat sembuh. Hanya untuk mengingatkan Anda, jika mata Anda tidak dapat disembuhkan, saya pasti tidak akan membiarkan saudara perempuan saya tinggal dengan seorang pria buta selama sisa hidupnya." Setelah mengatakan itu, Brett pergi sendiri. Setelah Brett pergi, Jordan merenungkan kata-kata Brett. Setelah menganalisisnya dengan cermat, Jordan diam-diam berpikir dalam hati. Meskipun Brett punya alasan untuk melakukan itu, dia sepertinya bukan tipe orang yang takut mengakui tindakannya. Sepertinya bukan dia yang menyakitiku kali ini. Tapi itu tidak berarti bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ibunya, Marissa, bisa jadi orangnya. Tentu saja, kandidat yang paling mungkin sekarang adalah Jamie. Seminggu kemudian, Jordan telah menjalani perawatan di rumah sakit selama seminggu tetapi penglihatannya masih belum pulih. Tentu saja,
Kenyataannya adalah bahwa Jordan telah lama pulih dan dia terus mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa. Jordan tidak ingin tinggal di rumah sakit sepanjang waktu dan meminta untuk dipulangkan, jadi Martin melanjutkan untuk membantu Jordan membuat pengaturan. Dia tidak menyuruh Jordan untuk kembali ke rumah Lauren dan malah meminta mereka berdua untuk tinggal di mansionnya karena lebih aman. Dia khawatir bahwa bahaya akan datang ke Yordania lagi. Malam itu, Jordan kembali ke kamarnya dan berpura-pura mendengarkan lagu sendiri dengan headphone. Meski terlihat seperti sedang mendengarkan musik, sebenarnya ia sedang mendengarkan ibu Lauren, Marissa. Marissa kebetulan datang untuk makan hari ini juga, jadi Jordan diam-diam memasang alat pendengar ke celana Marissa. Minggu ini, dia mengirim orang untuk menanyakan tentang pergerakan Chayden, Tyler, Leonard, dan yang lainnya, tetapi mereka belum menemukan sesuatu yang mencurigakan. Marissa marah pada Jordan karena melukai putranya. Seperti kata pepatah, wanita selalu yang paling kejam. Lagi pula, Jordan yakin wanita ini bisa melakukan apa saja untuk putranya. Oleh karena itu, Jordan memilih untuk mengupingnya dengan alat pendengar. Pukul 10 malam, Marissa datang ke ruang kerja Martin. Jordan berkonsentrasi mendengarkan percakapan antara keduanya melalui headphone. Di dalam ruang kerja, Marissa, yang memiliki aura seorang wanita bangsawan, menatap Martin saat dia berbicara. Ayah, mata Jordan mungkin tidak akan membaik. Bahkan dokter terbaik di negara ini tidak bisa berbuat apa-apa. Aku takut dia akan tetap buta selama sisa hidupnya. Saya pikir kita perlu mempertimbangkan kembali pernikahan Jordan dan Lauren. Saya tidak bisa membiarkan putri saya melayani suami yang buta selama sisa hidupnya. Putri saya sangat luar biasa, Jordan tidak lagi cukup baik untuknya. Saya menuntut agar Lauren dan Jordan bercerai dan kami mencarikannya suami baru. Mendengar ini, Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Sejak menikah dengan Lauren, Marissa memandang rendah dirinya. Sekarang dia mengetahui bahwa Jordan telah menjadi buta, dia bahkan menuntut untuk menggantikannya sebagai suami Lauren. Namun, Martin berkata, Marissa, saya mengerti bagaimana perasaan Anda, tetapi apakah Anda tahu betapa pentingnya Jordan bagi keluarga kami? Marissa berkata, aku tahu, alasanmu memilih Jordan adalah karena kekuatan Steles di luar negeri dan rahasia keluarga mereka. Tapi seperti yang kamu lihat, Jordan sekarang buta dan Steles bahkan tidak mengirim siapapun. Tidak bisakah mereka mengirim dokter? Aku yakin Steles telah menyerahkan Jordan Stele. Bab 449, Jordan menjadi buta. Gwen, apa yang terjadi padamu? Ketika rekan-rekan